Pernah merasa otakmu sulit diajak fokus padahal tugas di depan mata menumpuk? Di era digital sekarang, ini bukan hal aneh. Hidup kita dikelilingi oleh notifikasi yang datang tanpa henti. Media sosial, video pendek, aplikasi chatting, semuanya dirancang untuk menarik perhatian dan membuat kita tergoda berhenti dari hal penting, hanya untuk menikmati kesenangan singkat. Yang jadi masalah adalah ini. Setiap kali kita tergoda oleh hal-hal instan, otak kita melepaskan dopamin, zat kimia yang bikin kita merasa senang seketika. Tapi, seperti gula bagi tubuh, dopamin dari hiburan digital itu manis di awal, tapi nggak ngasih kenyang yang bertahan lama. Scroll media sosial 1 jam memang terasa menyenangkan. Tapi setelahnya, kosong. Kadang ada rasa bersalah, ada penyesalan. Karena dopamin memberi kepuasan sementara, bukan kebahagiaan jangka panjang. Masalahnya bukan karena kita malas, tapi karena otak kita telah terbiasa mencari stimulasi instan. Untungnya, ini bukan jalan buntu. Otak bisa dilatih, fokus bisa diperbaiki, dan kita bisa kembali mengendalikan arah pikiran kita. Kenapa otak mudah terdistraksi? Otak manusia tidak berevolusi untuk dunia modern. Dulu, perhatian kita adalah alat bertahan hidup. Mendengar suara ranting patah bisa berarti ada bahaya. Otak kita terbiasa, tanggap dan reaktif. Tapi kini, alih-alih bahaya, kita dihadapkan dengan banjir informasi, notifikasi, iklan, konten viral. Semuanya berlomba-lomba untuk menarik perhatian. Setiap kali ada hal baru muncul, otak menganggapnya penting. Walaupun itu cuma diskon online atau update status orang lain. Akibatnya, otak kita lelah, fokus jadi pecah, dan yang tersisa hanyalah kelelahan mental dan rasa tidak puas. Dampak distraksi bagi hidup kita. Distraksi bukan sekadar bikin waktu terbuang. Sedikit demi sedikit, itu menjauhkan kita dari tujuan hidup. Mungkin kamu punya impian untuk menulis buku, mulai bisnis, atau mengembangkan diri. Tapi kalau lebih banyak waktu habis untuk scrolling, impian itu hanya akan jadi angan-angan yang tak kunjung diwujudkan. Lebih jauh lagi, hubungan dengan orang sekitar juga bisa terdampak. Pernah nggak sih merasa nggak sepenuhnya hadir saat ngobrol dengan orang lain karena pikiranmu sibuk mikirin notifikasi? Distraksi itu bukan cuma tentang layar, tapi tentang seberapa sering kita benar-benar hadir dalam hidup kita. Bagaimana mengambil kembali kendali fokus? Fokus adalah keterampilan, dan seperti keterampilan lain, itu bisa dilatih. Kuncinya ada pada 3 langkah: reclaim, retrain, dan redefine. Pertama, reclaim. Kembali mengatur apa yang masuk ke pikiran. Bayangkan pikiranmu seperti taman. Kalau yang kamu konsumsi tiap hari adalah konten negatif, drama, atau hiburan berlebihan, maka taman itu akan dipenuhi semak liar. Mulailah bersih-bersih, unfollow akun yang nggak memberi nilai. Kurangi tontonan yang membuatmu merasa insecure atau tanpa arah. Gantilah dengan konten yang memberi inspirasi, pengetahuan, dan semangat. Ingat, apa yang kamu lihat setiap hari membentuk siapa kamu. Kedua, retrain. Latih ulang fokusmu. Fokus bisa dilatih seperti melatih otot. Salah satu cara paling sederhana dan efektif adalah meditasi. Cukup duduk tenang selama 5 menit setiap hari. Pejamkan mata. Fokuskan pada napas. Biarkan pikiranmu diam sejenak dari hiruk-pikuk digital. Latihan ini kecil, tapi dampaknya besar. Otakmu perlahan akan belajar untuk kembali sadar saat mulai terdistraksi. Dari situ, kamu mulai punya kendali atas arah perhatianmu. Ketiga, redefine. Selaraskan fokus dengan tujuan. Pernah merasa terjebak scrolling tanpa sadar karena lupa kenapa kamu buka HP? Disinilah pentingnya memperjelas tujuan hidup. Tulis 3 tujuan besarmu. Tempelkan di tempat yang kamu lihat setiap hari. Meja kerja, wallpaper HP, atau cermin kamar. Setiap kali kamu hampir terdistraksi, tujuan itu akan jadi pengingat. Fokus bukan cuma tentang menolak gangguan, tapi tentang mengingat arah yang ingin kamu tuju. Manfaat punya fokus yang terlatih.
Dengan fokus yang lebih kuat, kamu akan menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, lebih efisien, dan dengan hasil yang lebih baik. Kamu nggak perlu lagi begadang demi menyelesaikan tugas yang seharusnya bisa selesai lebih awal. Dalam hubungan, kamu jadi lebih hadir. Bukan cuma secara fisik, tapi juga secara emosional. Komunikasi jadi lebih jujur, perhatian jadi lebih utuh. Dan yang paling penting, kamu akan merasa lebih damai. Nggak lagi dikejar-kejar waktu atau merasa hidupmu berjalan tanpa arah. Fokus yang tajam memberi energi mental yang terarah, dan dari sanalah kehidupan yang bermakna bisa tumbuh. Tantangan hari ini. Sekarang saatnya bergerak. Coba lakukan 3 hal sederhana ini hari ini juga. Unfollow 1 akun yang nggak bermanfaat. Luangkan 5 menit untuk meditasi sederhana. Tulis dan pajang 3 tujuan hidupmu. Tantangan ini sederhana, tapi kalau dilakukan dengan konsisten, bisa jadi titik balik untuk membentuk hidup yang lebih fokus dan bermakna. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan komentarmu. Apa saja yang biasa bikin kamu terdistraksi, dan bagaimana kamu mengatasinya. Yuk berbagi cerita di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap fokus, tetap berkembang.